Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dayu Oka, NIM 30. Jadi saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman bagi pasangan yang menderita HIV/AIDS dan ingin menentukan perencanaan kehamilan. Nah, jadi saya harap video saya ini akan membantu teman-teman dalam menentukan pilihan yang tepat untuk merencanakan kehamilan. Simak terus ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, jika kalian adalah pasangan dengan HIV dan AIDS, kalian harus terbuka satu sama lain. Jadi saling jujur terhadap pasangan ini akan menimbulkan rasa cinta kasih dalam keluarga. Belum lanjut ke materi, saya akan memberikan sedikit informasi dasar mengenai HIV. Nah, HIV ini adalah virus yang melemahkan dan menyerang pertahanan tubuh. Kemudian cara penularannya ini bisa melalui transfusi darah, hubungan seksual yang tidak aman dengan penderita HIV, melalui jarum suntik, dan juga dari ibu hamil yang HIV positif. Nah, risiko penularan tersebut bisa dikurangi dengan mengonsumsi ARV secara teratur dan seumur hidup. Pada sesi ini, saya akan membantu teman-teman untuk merencanakan kehamilan bagi pasangan ODA. Nah, di sesi ini kalian akan mendapatkan informasi mengenai yang pertama, syarat untuk layak hamil, kemudian resiko kehamilan, persiapan kehamilan, dan juga pelayanan kontrasepsi. Yang pertama, syarat kelayakan hamil pada pasangan ODA. Ada dua aspek, yaitu aspek medis dan juga aspek sosial. Nah, jadi yang pertama, aspek medis ini yaitu kesehatan umumnya sudah baik, kemudian sudah dinyatakan layak hamil oleh dokter dan juga telah meminum ARV selama minimal 6 bulan. Untuk aspek sosial, yaitu kehamilan sudah direncanakan oleh kedua belah pihak, berkomitmen untuk menghindari faktor risiko HIV/AIDS, dukungan dari anggota keluarga lainnya, dan juga dukungan untuk pembiayaan kesehatan. Untuk persiapan kehamilan ini, jadi terdapat resiko penularan terhadap pasien. Namun, resiko ini dapat diturunkan jika yang pertama, ODA patuh minum ARV seumur hidup, serta memantau kadar CD4-nya dan viral load-nya secara berkala. Yang kedua, selalu menggunakan kondom dalam berhubungan seksual untuk menghindari terjadinya infeksi silang. Lalu IMS diobati secara tuntas. Jika ingin hamil, kondom dapat dilepas pada masa subur, jadi 14 hari setelah menstruasi di hari pertama. Intinya adalah selalu patuhi untuk meminum ARV seumur hidup dan juga menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Kemudian risiko kehamilan pada ibu dengan HIV. Nah, kehamilan yang tidak direncanakan pada pasangan ODA ini dapat membawa risiko bagi ibu maupun bayi. Nah, risiko untuk bayi ini, yang pertama, kehamilan yang tidak direncanakan pada pasangan ODA ini dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko jalan lahir bayi meninggal, kemudian kelahiran prematur, dan juga BBLR atau bayi dengan berat badan rendah. Intinya, bayi dapat tertular HIV dari ibunya selama masa kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Kemudian resiko untuk ibu ini yaitu HIV dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Resiko untuk ibu ini yaitu resiko komplikasi, terutama infeksi dan anemia, kemudian mempengaruhi pilihan metode pada persalinan nantinya, dan juga resiko mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Kemudian untuk metode kontrasepsi, jadi kontrasepsi ini terdiri dari sangat bermacam-macam. Ada MAL, kondom, AKDR, tubektomi, vasektomi, pil, injeksi, dan juga implan. Untuk menunda, menjarangkan, dan juga menghentikan kesuburan, pasangan ODA dapat menggunakan berbagai kontrasepsi yang sudah tersedia. Jadi, metode kontrasepsi bagi pasangan ODA itu tidak disarankan hanya menggunakan kondom saja. Jadi, apapun nantinya metode kontrasepsi yang dipilih, secara bersamaan juga harus menggunakan kondom, karena kondom ini akan mencegah infeksi penularan HIV maupun IMS saat bersenggama. Untuk pemilihan metode kontrasepsi ini dapat dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Nah, untuk pelayanan kontrasepsi bagi pasangan ODA dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Bila pasangan ODA sudah tidak ingin hamil lagi, dapat menggunakan metode kontrasepsi mantap, MOP ataupun MOW.
Tentunya hindari kehamilan yang tidak direncanakan dengan menggunakan kontrasepsi dan juga kondom saat berhubungan seksual. Nah, jadi ada pilihan metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh Oda. Di slide selanjutnya. Ini dia ya teman-teman pilihan metode kontrasepsi yang dapat digunakan Oda sesuai dengan kondisi. Jadi kotak hijau itu yang dapat digunakan dan kotak merah yang tidak dapat digunakan. Adapun cara memakai, melepas, dan membuang kondom yaitu seperti ini. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pastikan kalau kalian benar-benar mempunyai stok kondom. Buang kondom sembarangan, hindari dari jangkauan anak-anak dan juga jangan buang di toilet. Kemudian setelah digunakan, ketahui kondom robek atau tidak. Ketahui kondom itu robek, segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian simpan kondom di tempat yang terlindung, jangan langsung terpapar oleh sinar matahari. Yang terakhir ada kontrasepsi darurat. Nah, jika pasangan Oda hubungan seksual namun tidak menggunakan alat kontrasepsi, segeralah menghubungi tenaga kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan kontrasepsi darurat. Karena kontrasepsi darurat ini efektif dalam waktu kurang lebih 3 hari atau 72 jam pasca senggama. Sekian yang bisa saya berikan informasi dan video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang telah saya berikan ini bermanfaat ya bagi teman-teman dan pasangan Oda. Jika bermanfaat, bantulah share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.